selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini aku mau pergi liburan bareng teman-teman tetangga aku ke Bali selama 4 malam. Jadi aku bakal share kita kemana aja dan makan apa aja, siapa tahu bisa jadi referensi tempat yang bisa kamu kunjungin kalau kamu berencana ke Bali. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju bandara melalui tol dan seperti biasa aku pesan taksi Bluebird aja dari rumah dengan tarif sekitar 350 ribuan melalui tol Limo sampai Terminal 3 sudah termasuk biaya tol. Jarak dari rumah kita ke bandara itu sekitar 47 km. Kali ini penerbangannya aku pakai Transnusa dan kita ngambil penerbangan sore. Harga tiketnya di 925.000 per orang dan karena kita berangkatnya lumayan mepet, terus takut duduknya nanti kepisah, jadi kita request seat pas check-in online supaya bisa barengan per orangnya 20.000. Sampai di Terminal 3 setelah proses check-in dan masukin bagasi, kita menuju gate keberangkatan. Tapi sebelumnya kita mampir dulu ke Simpang Raya Terminal 3 buat makan siang karena kebetulan gate kita itu posisinya ada di ujung banget dan nanti pilihan restorannya udah nggak banyak. Jadi kita makan siang dulu aja di sini dan ini dia spill bill makan bertiga. Ternyata pesawat kita delay, tapi akhirnya setelah 1 jam dari jadwal awalnya, kita udah bisa boarding. Lama jarak tempuh penerbangan dari Jakarta ke Bali sekitar 1 jam 50 menit. Begitu pesawat mulai jalan, rasanya excited banget. Akhirnya terwujud juga, kita bisa ketemu jadwal yang pas buat liburan bareng. Dalam penerbangan Transnusa ini juga ada berbagai minuman dan cemilan on board yang bisa dipesan. Kebetulan aku tiba-tiba haus dan pengen minuman manis, jadi aku pesan orange juice dengan es, tapi harganya aku lupa, kayaknya sekitar 20 ribuan. Aku duduk di baris kanan jadi bisa lihat pemandangan gunung. Dan karena ini penerbangan sore dan tadi kita boarding jam 4, jadi pemandangannya lumayan bagus ya menjelang senja. Kita sampai sekitar jam tujuan malam waktu Bali, terus langsung ambil bagasi dan naik ke lantai 2 buat pesen gokar untuk langsung makan malam ke area Jimbaran. Sama kayak Soekarno-Hatta, ada extra fee untuk semua taksi yang dipesan di Bandara Ngurah Rai ini ya. Jadi tarifnya sekitar 115.000 untuk gokar ke area Jimbaran. Kita makan ke restoran seafood namanya Tepi Pantai. Ini lokasinya di Pantai Kedonganan area Jimbaran. Terus kita pesen menu paket untuk 5 orang karena isinya udah lengkap berbagai seafood, sayur, dan minumnya. Dan favorit aku adalah kerangnya. Bumbu bakarannya bener-bener enak banget. Sayangnya pas kita di sini ombak pantainya lagi pasang, jadi semua meja yang di atas pasir dipindah ke teras restoran. Jadi kurang berasa suasana dinner pinggir pantainya. Dan ini dia spill bill seafood tepi pantai. Selesai makan malam, kita langsung ke villa di area Nusa Dua untuk istirahat karena paginya kita udah booking mobil plus driver buat jalan-jalan ke Kintamani. Semalam karena gelap nggak kelihatan, tapi pagi ini sepanjang tol Bali Mandara tanaman bougainvillea berbunga lumayan banyak di sepanjang jalan, cantik sekali. Untuk rental mobil Innova Reborn plus driver per harinya 900.000 belum termasuk tol, tapi di Bali tolnya nggak mahal kok, 14.000 aja sekali tap. Sebenarnya karena aku lagi datang bulan, semalam badanku tuh gak enak dan hampir aja aku batal ikut ke Kintamani. Syukurnya pagi ini udah segeran lagi, jadi bisa lanjut walaupun gak bisa mampir ke Pura Besakih. Perjalanan dari Nusa Dua ke Kintamani membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Tadi kita berangkatnya jam 6 pagi dan destinasi pertama kita adalah Desa Penglipuran. Jadi itinerari jalan-jalan hari ini itu kita susun sendiri. Awalnya harus tentuin dulu mau jalan-jalan ke area mana dalam 1 hari ini. Nah setelah kita udah menentukan untuk memilih ke area Kintamani, langsung deh bikin list tempat apa aja yang bisa dikunjungi di area Kintamani. Untuk tempat-tempatnya bisa dicari tahu di YouTube, di TikTok, atau di Instagram. Dari semua tempat yang terkumpul di dalam list, kita perkecil lagi jadi 3 destinasi terbaik. Lalu tambahkan urutan 4 dan 5 sebagai rencana cadangan. Misalnya kayak hari ini, kan rencana awalnya yang kita kunjungin itu adalah Desa Penglipuran, makan siang di Kintamani, dan Pura Besakih. Tapi karena mendadak datang bulan, Pura Besakih diganti dengan salah satu rencana cadangan yaitu Taman Dedari.
Jangan lupa cek juga jaraknya di Google Maps apakah memungkinkan dicapai dalam sehari. Misalnya kayak Taman Dedari ini posisinya ada di Ubud ya, bukan di Kintamani. Tapi pas cek Maps ternyata masih satu arah. Kemudian aku konfirmasi ke driver apakah memungkinkan buat ganti ke situ. Kalau drivernya udah oke, beres deh. Tiap rental mobil yang plus ada drivernya, kebijakannya beda-beda ya. Normalnya perharinya 8-10 jam aja. Tapi ada juga yang sehari diperbolehkan hingga 12 jam kayak yang kita pakai ini. Di luar dari jam tersebut akan dikenakan extra charge. Kita sampai jam 8 kurang dikit, jadi kita nunggu sebentar sampai loket tiketnya buka. Harga tiket masuknya per orang 25.000. Oh iya, terus di sini tuh banyak banget anjing mondar-mandir, tapi mereka nggak nakal kok, cuma lewat-lewat aja. Ternyata datang pagi adalah pilihan yang sangat tepat, karena tempat wisata outdoor gini pasti rame dan panas kalau udah agak siangan. Kita langsung jalan-jalan keliling desa pakai kebaya Bali yang cantik banget. Sewa satu setnya 50.000 tanpa dibatasi waktu. Untung tadi pagi aku akhirnya memutuskan untuk ikut, karena kalau enggak pasti aku bakal nyesel banget, karena desa Panglipuran ini bagus banget dan bersih banget. Apalagi pas kita datang masih ada hiasan penjornya. Ibu-ibu eksplor desa Panglipuran jalan sampai ke atas, tapi aku memilih untuk menunggu aja karena aku baru banget pulih pagi ini dari mabuk perjalanan yang cukup parah tadi malam. Dan khawatirnya kalau terlalu aktif nanti kecapean, apalagi ini baru destinasi pertama kan. Jadi aku menghemat tenaga untuk jalan-jalan selanjutnya supaya aku tetap segar sampai semua destinasi hari ini selesai. Setelah puas menikmati suasana desa Panglipuran yang cantik dan bersih, kita langsung ganti baju, kembaliin kebaya sewa, dan melanjutkan lagi perjalanan menuju Kintamani untuk makan siang. Jadi sepanjang perjalanan ke restoran yang kita tuju, ternyata banyak banget pilihan kafe dan restorannya. Dan kayaknya hampir semuanya tuh dapat view Gunung Batur, jadi aku gak terlalu khawatir walaupun belum reservasi. Nah sekarang udah sampai nih di restoran yang kita pilih, namanya Elago. Sebelum kesini aku udah cek reviewnya dulu dan Elago ini salah satu restoran yang reviewnya paling bagus karena pilihan makanannya cukup lengkap, kemudian servisnya cepat dan ramah. Pas masuk ke dalam ternyata area restorannya tuh luas banget dan tentu saja bagus buat foto-foto karena pemandangan Gunung Baturnya sedekat itu. Dan ini dia spill bill makan siang berlima di Elago. Sekarang kita udah jalan lagi untuk menuju destinasi ketiga sekaligus terakhir hari ini, yaitu Taman Dedari. Sesuai perkiraan, aku dan ibu-ibu udah mulai berasa capek. Jadi memang untuk jalan-jalan full satu hari, enaknya ketiga destinasi aja. Nah ini kita udah sampai di Taman Dedari. Jadi tempat ini itu sebenarnya restoran tapi konsepnya kayak art gallery. Ada banyak patung-patung besar bidadari, jadi berasa kesan artistik dan elegannya. Karena kita udah kenyang habis makan di Kintamani tadi, jadi sampai sini kita banyak duduk nikmatin suasana aja. Lurusin kaki sambil minum dan ngemil sambil memuaskan mata melihat karya seni.
Dan ini spill bill nongkrong sore berlima di Taman Dedari. Karena tadi kita berangkat jam 6 pagi, berarti kita harus balik maksimal jam 6 sore. Tapi ini jam 4.30 kita udah di tol Bali Mandara lagi. Dan gak apa-apa sih, malah jadi lebih tenang karena sampai villa lebih awal. Yang penting gak kelewatan. Rencananya nanti sampai villa aku mau langsung istirahat, tapi karena kita nyampe awal, jadi nanti malam ibu-ibu mau lanjut ke Tempong Indra. Jadi di Bali ini kayaknya nasi tempong bener-bener makanan terpopuler bagi turis lokal ya. Teman-temanku bilang rame banget pas makan di tempat, tapi karena aku nggak ikut, jadi nggak ada videonya. Oke, jadi sekian dulu itinerary jalan-jalan Bali hari ini. Sampai ketemu di video hari berikutnya ya. Makasih udah ngikutin sampai selesai dan semoga bermanfaat.